Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Kita ini selama ini kan di dunia ini tertipu. Jadi materi dunia yang ada sekitar itu tipuan kan. Padahal Allah sudah mengasih tahu bahwa semua yang ada di sini ini semuanya hanya main-main dan senda gurau. Kehidupan itu adalah kehidupan yang main-main dan senda gurau. Nggak ada yang serius kok. Nggak ada. Semuanya main-main. Dan semuanya akan berakhir. Kehidupanmu di dunia ini kontraknya terbatas singkat. Ada awalan dan ada akhirnya. Engkau tidak akan selamanya tinggal di sini. Apapun yang kau telah kumpulkan, itu semuanya akan kau tinggalkan semua. Jadi kita harus memposisikan harta benda itu tidak lebih hanyalah sebagai fasilitas. Ketika sudah selesai masa jabatanmu, ya harus diserahkan kembali, dipertanggungjawabkan. Iya. Ketika mobil dinas itu kamu pakai buat ke tempat-tempat yang kotor-kotor, nah nanti GPS-nya itu berbunyi di sana, di setda kan gitu. Ya. Loh, ada apa ini Pak Kadis nih main-main ke situ ke Golonggong nih. Umpamanya. Ya, jadi artinya bahwa kita melihat dunia itu satu, pertama jangan pernah merasa memiliki. Itu hanya hak guna pakai. Yakin enggak? Saya punya bukti kuat yang tak terbantahkan. Apapun yang nantinya harus dikembalikan itu bukan milikmu. Masih nggak yakin juga? Apapun yang namanya kekayaan yang kau miliki, kalau suatu ketika harus ditinggalkan, itu namanya main-main. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Inventaris itu adalah sebagai bentuk fasilitas-fasilitas untuk memudahkan kerja pejabat. Bukan menyalahgunakan jabatan. Ternyata kamu ini di mata Allah koruptor semua kamu nih. Makanya jangan ngecek-ngecek koruptor terus-terusan. Kamu juga koruptor. Apa betul fasilitas itu kamu gunakan sebenarnya? Wahai koruptor-koruptor yang ada di ruangan sini. Yuk kita bertobat sekarang. Ya, gunakanlah fasilitas itu dengan baik. Yang sifatnya menunjang. Ya kan, menunjang tugas kamu. Iya, dikasih mobil. Ya untuk ngantar jemput anak-anak sekolah. Buat pergi kerja. Ya kan, buat ngaji apalagi kan gitu. Fasilitas yang ada di dalam jasadmu itu luar biasa. Harganya tak ternilai. Kecanggihannya lebih canggih dari alam semesta yang ada dalam dirimu itu. Semuanya sangat otomatis kerjanya. Dan sistem sensor very sophisticated. Artinya sangat canggih sekali. Pertamina itu kalau lihat di Balongan tuh kabel-kabel pipa malang melintang puluhan ribu. Wah, rumet kelihatannya. Mesin giling dalam perutmu 1.000.000 kali Pertamina. Lebih mungkin miliaran kali. Rumitnya itu. Iya. Pertamina menghasilkan apa? Solar, bensin, plastik, ya apalagi propelin, aspal, 10 lah. Gilingan perutmu menghasilkan bermiliar-miliar item. Dan semuanya itu otomatis dengan sendirinya. Karena kamu terima beres. Karena yang bekerja itu akal bawah sadar, akal tidak sadar yang bekerja. Yang mengendalikan akal tidak sadar. Akal sadar kamu ya mau ngaji, baca kitab, minum kopi, ngisap rokok, nyalakan korek, kacamata.
Semua peristiwa yang kamu lihat, yang kamu dengar, kamu rasakan, ditipu orang, dimuliakan orang, dihina orang, jatuh dari mobil, tabrakan, semuanya masuk dalam ruang data, terdata semuanya. Itu ada di ruang akal bawah sadar itu. Dan data-data itulah yang membentuk perilaku kamu itu. Iya, makanya bagaimana kita mengolah data gitu. Ya kan? Seseorang itu kenapa kok sikapnya selalu penuh curiga? Ya karena dia dalam hidupnya terlalu sering ditipu orang. Ya kan? Itu data-data itulah yang membentuk perilaku, sikap pribadi kamu. Kepribadian kamu dipenuhi itu. Kenapa kok jadi orang penakut? Kenapa minder? Kenapa jadi rapuh hatinya? Ya kan begitu. Oh, rapuh hatinya kok segitu aja udah nangis. Ya soalnya dulunya anak mama. Disayang-sayang, ditimang-timang, apa maunya diturutin semuanya. Anak mama dulunya. Begitu mondok di cadang pinggan, dilarang pakai HP, bawa HP dirampas, nangis, pulang, bubar sudah. Nah makanya kita sendiri juga harus punya teknik pengelolaan data sendiri. Ya dong, dipilah-pilah, master filingnya disimpan gitu. Dan seringkali rasa takut kamu itu akan takut menghadapi sesuatu itu sebetulnya tidak ada makhluknya mah. Itu dicipta oleh pikiranmu sendiri. Nah bagaimana kita mengelola hati ini? Al-Quran penuh dengan petunjuk tapi lewat. Ya karena bagaimanapun juga untuk menghilangkan kegelisahan, kejahatan yang muncul, kita terus harus sering melatih diri kita berbuat baik, menolong orang lain dong. Ya, sampai nanti kamu akan dapat merasakan kebahagiaan tersendiri ketika engkau bisa menolong orang lain. Kalau setelah menolong kamu kecewa, berarti kamu masih gagal. Sampai kapan? Sampai kamu merasa senang menolong orang lain. Jadi kebahagiaan yang sejati itu bukan hanya kamu merasa bahagia, tapi ada bagian penting yang tidak dipisahkan, yaitu kamu merasa bahagia ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Sebab tidak mungkin kamu bahagia tapi membuat orang sengsara, palsu kebahagiaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.